Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fitrani Ersuku dengan NIM 13145193 dari kelas 6C. Saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat administrasi. Administrasi berasal dari kata Latin, ad artinya kepada, dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan administrasi menurut para ahli antara lain, menurut Henry Fayol mengemukakan bahwa tujuan administrasi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya organisasi. Kemudian menurut Mary Parker Follett menggambarkan tujuan administrasi sebagai menciptakan organisasi demokratis di mana kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan secara merata di antara anggota organisasi. Kemudian fungsi administrasi. Fungsi administrasi meliputi perencanaan, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan merancang strategi untuk mencapainya. 2. Pengorganisasian, yang mengalokasikan sumber daya dan mendesain struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memotivasi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan aktivitas anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengendalian, yaitu memantau kinerja organisasi, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai secara efisien dan efektif. Kemudian hakikat manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Dengan demikian, manajemen pendidikan lebih ditekankan pada upaya seseorang memimpin, menggerakkan, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan manajemen pendidikan, 1. Produktivitas adalah perbandingan terbalik antara hasil yang diperoleh, yaitu output, dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Kedua, kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian dan penghargaan yang diberikan atau ditekankan kepada barang, produk, atau jasa tertentu. Yang ketiga, aktivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Dan yang keempat, efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dan sarana. Kemudian proses manajemen pendidikan. 1. Merencanakan adalah membuat suatu target yang dapat dicapai dan diraih di masa depan. 2. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memimpin institusi pendidikan, lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil. Keempat, pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.